طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه wasallam summa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, a'azzani Allahu ayyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah walhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, buah karya dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki poin di mana beliau rahimahullahu taala berkata, fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu mal usul ats-tsalatsah, apa al usul ats-tsalatsah, artinya tiga hal yang mendasar, allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Fakul, maka katakanlah, kata beliau, yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama adalah seorang muslim, seorang hamba wajib mengenal Rabbnya, wajib mengenal Tuhannya. Yang kedua wadinahu, dan agamanya. Kemudian yang ketiga adalah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nabinya dan rasulnya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin ini beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau di sini ia mengatakan, menerangkan kepada kita bahwa ada tiga pokok, ada tiga hal yang mendasar yang harus kita ketahui di dalam agama kita ini. Karena tiga pokok ini, tiga perkara mendasar ini
Inilah nanti yang akan ditanyakan kepada kita ketika kita berada di alam kubur, ya. Ketika kita berada di alam barzakh. Jika kita sudah dimakamkan, kita sudah dikuburkan, dan para orang-orang yang telah mengantarkan jenazah kita, ya sudah pulang ke rumahnya masing-masing, maka pada saat itulah akan datang dua malaikat yang bertanya kepada kita. Dan yang ditanyakan adalah ketiga perkara ini. Yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, ya, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Ya, madinuka. Kemudian yang ketiga, ya, man nabiyuka, siapa nabimu? Ini yang akan ditanyakan kepada kita. Sekilas, sepintas, pertanyaan ini sangat mudah. Iya, sekarang, ya. Pertanyaan ini sangat mudah. Bahkan bukan cuma kaum muslimin saja yang bisa menjawab pertanyaan ini sekarang di dunia ini. Ya, bukan cuma orang beriman saja. Akan tetapi orang munafik, orang kafir pun, siapapun bisa menjawab pertanyaan ini sekarang ini. Mereka bisa saja mengatakan agamaku adalah Islam. Ya, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah diucapkan sekarang ini. Ya, secara teori mudah diucapkan sekarang ini. Akan tetapi kalau seorang hamba sudah masuk ke dalam kubur, maka tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali oleh orang-orang yang betul-betul ada keimanan jujur di dalam hatinya. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, karena ketiga pokok inilah, ya, untuk menjawab ketiga pertanyaan inilah, ketiga perkara mendasar inilah, kita bela-belain datang ke tempat ini. Ya, di saat orang lain, mungkin saudara-saudara kita masih terlelap dalam tidurnya, ya, masih bermesraan dengan kasur dan bantalnya, kita sudah mungkin ada di antara kita dari jam 3 itu sudah bangun. Ya, mungkin ada di antara kita dari jam 3 sudah bangun mengerjakan sholat malam, ya, paling enggak mengerjakan sholat witir, lalu kemudian capek-capek menahan kantuk datang ke tempat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjawab ketiga pertanyaan ini. Ya, sebab mustahil enggak bakal bisa dijawab ketiga pertanyaan ini oleh orang-orang yang tidak pernah menyaksikan sholat subuh secara berjamaah, mustahil. Ya, walaupun sekarang fasih, mungkin di luar kepala gitu. Ya, ditanya sekarang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, fasih. Siapapun bisa jawab. Jangankan kaum muslimin. Ya, orang munafik pun, orang kafir pun bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu mereka pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi nanti di kuburan mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, ini yang wajib kita ketahui. Kalau misalnya sekarang ini sehari-hari kita nggak mengenal Rabb kita, ya, sehari-hari kita nggak mengenal agama kita, ya, sehari-hari kita nggak mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan perkataan as-sabit, al-qaul as-sabit dalam hati kita agar supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini? Nggak bisa. Ya, orang yang nggak kenal musola, orang yang nggak kenal masjid, orang nggak kenal Al-Quran, orang nggak kenal sholat berjamaah, orang nggak kenal puasa, ya, orang nggak kenal pengajian, bagaimana bisa dia menjawab pertanyaan ini? Sementara sehari-harinya dia tidak bergelut dengan perkara-perkara ini. Nah, makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, yajibu 'alal insan ma'rifatuha, wajib bagi setiap orang, bagi setiap manusia untuk mengetahui perkara ini. Ya, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba wajib mengetahui siapa Rabbnya, wa dinahu, apa agamanya, kemudian wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca, ya, penjelasan dari Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullah taala. Beliau mengatakan hafizahullah taala, sebelum masuk pada pembahasan, penulis ingin mengisyaratkan bahwa risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, sebagai risalah termuda yang dapat dipahami oleh kalangan manusia secara umum. Jadi risalah ini, Al-Usul Ats-Tsalasah ini, adalah merupakan satu risalah yang sangat simpel, yang sangat ringkas dan sangat mudah difahami oleh kita semua. Ya,
sangat mudah difahami oleh semua, kita semua. Taib, yang namanya syarah penjelasan itu boleh saja bukunya tebal, kitabnya tebal dalam bentuk kitab, ya. Bahkan ada syarah penjelasan satu matan, satu inti ilmu itu ada yang sampai berjilid-jilid kan seperti itu, ya. Seperti misalnya syarah Sahih Bukhari, ya, syarah Sahih Bukhari. Itu kitab syarah Sahih Bukhari itu enggak terlalu banyak gitu kan seperti itu. Akan tetapi ketika kita masuk ke syarahnya, seperti kalau antum buka ya Fathul Bari, syarah buah karya dari Al-Imam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, itu berjilid-jilid. Ya, itu berjilid-jilid, dan kalau kita mau kaji kitab itu butuh puluhan tahun untuk mengkaji sampai selesai kitab tersebut. Subhanallah. Demikian pula dengan risalah ini, ya. Lebih pantas kalau kita sebut risalah bukan kitab, karena ini adalah merupakan matan ilmu yang tidak banyak. Bahkan kalau di pondok-pondok pesantren ini wajib untuk menghafalkan matan ilmu ini, al-usul as-salasah ini. Ya. Nah, kalau beliau mengatakan bahwa ini simple, ringkas dan mudah difahami oleh kalangan secara umum. Karenanya beliau rahimahullah taala menuliskan dalam bentuk global, tidak secara rinci. Dari di sini ya, dalam matan al-usul as-salasah ini secara umum. Jadi tidak secara terperinci. Penulis pun dalam menjelaskan perkataan-perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala akan menggunakan metode penjelasan secara global. Jadi penjelasannya secara global, tidak secara rinci. Karena ketika ingin penjelasan yang lebih rinci harus menggunakan buku-buku lain lagi yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Ya, nanti setelah kitab ini insyaallah taala akan kita pelajari misalnya Al-Qawaid Al-Arba'ah, ya, juga berkenaan dengan masalah tauhid. Kemudian beliau juga mempunyai karangan Kitabut Tauhid. Ya, kemudian diantaranya juga karangan beliau yang berkenaan dengan masalah tauhid adalah Kasyfus Syubhat. Ini semua buah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan seiring dengan waktu dan kesungguhan kita, maka insyaallah kita akan mengetahui dengan membaca buku-buku beliau secara terperinci, terutama masalah akidah, masalah tauhid. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan bahwa ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa ketiga perkara tersebut? Yang pertama, kata penulis hafizahullah taala, yang pertama adalah mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, wajib untuk kita ketahui. Yang kedua, mengenal agamanya. Yang ketiga, mengenal nabinya. Ya, jadi ini 3 perkara yang wajib kita ketahui. Taib, kata penulis hafizahullah taala, dalam istilah syariat 3 perkara ini disebut sebagai fitnah kubur, yaitu ujian fitnah pertama yang akan dialami manusia setelah meninggal. Ya, saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa perbedaan antara fitnah kubur dengan azab kubur? Ada yang tahu nggak? Ya, fitnah kubur dengan azab kubur, apa bedanya? Ada yang tahu? Mungkin pernah dengar fitnah kubur dengan azab kubur. Saya mau tanya, duluan mana? Fitnah kubur atau azab kubur? Ya, taib, barakallahu fikum. Duluan fitnah kubur. Setelah fitnah kubur, ya, siapa yang tidak bisa lolos dari fitnah kubur maka akan diazabkan seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan. Ini harus kita pahami ya. Ada perbedaan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Ya, seluruh manusia kecuali para nabi dan rasul itu pasti akan mengalami fitnah kubur. Ya, pasti akan mengalami fitnah kubur. Bahkan orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu pasti akan mengalami fitnah kubur. Ya, akan mengalami fitnah kubur. Berbeda dengan azab kubur. Ya, berbeda dengan azab kubur. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Apa perbedaan antara fitnah kubur dengan azab kubur? Taib. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa ya, fal azabu ayyu'adzabal insana wa yudraba wa yuftahalahu babun minan nar. Yang dimaksudkan dengan azab kubur adalah bahwa ya, an yu'adzabal insan, bahwasanya seorang manusia akan diazab, wa yudrab, dan akan dipukul, akan dipentung ya, oleh 2 malaikat. Wa yuftahulahu babun minan nar, atau wa yuftahu, dan akan dibukakan baginya salah satu pintu neraka. Itu namanya azab kubur. Jadi azab kubur itu, saya ulangi,
ya bahwasanya seorang manusia nanti di dalam kuburnya ayu adzaba akan diazab, wa yudraba akan dipukul oleh dua malaikat, ya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, gitu kan, seperti itu. Kemudian wa yuftah lahu babun minan nar, akan dibukakan baginya salah satu pintu neraka. Itu namanya azab kubur. Ya. Kemudian wal fitnah kubur. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah al-ikhtibar wal imtihan. Yang dimaksudkan dengan fitnah kubur adalah al-ikhtibar. Al-ikhtibar itu artinya apa? Ujian. Ya, ujian. Fayati nakirun wa munkar, maka akan datang malaikat nakir dan munkar, ya bataliyanihi, keduanya akan mengujinya, keduanya akan wayahtabiranihi, keduanya akan mengujinya, keduanya akan mengetesnya bisual dengan pertanyaan. Ya, apa pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat malaikat munkar dan nakir kepada setiap manusia? Yang akan ditanyakan adalah yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Kemudian yang ketiga, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Ya, ini yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan, dan ini akan kita bahas. Ini akan kita pelajari 3 pokok, 3 permasalahan yang akan ditanyakan oleh malaikat dan Munkar dan Nakir ketika kita sudah memasuki alam kubur. Ya, baik. Kemudian kata beliau di sini rahimahullah taala, "Tsumma ta'ti al-uqubatu ba'da dzalik." Setelah itu, setelah fitnah kubur, barulah datang ya azab bagi orang-orang yang tidak bisa lolos dari fitnah kubur ini. Adapun orang-orang yang bisa lolos, bisa menjawabnya, bisa menjawab pertanyaan ini, ketiga pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surgawi. Ya, sedikit dari kenikmatan surgawi. Adapun bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ta'til uqubah ba'da dzalik, maka akan datang iqab, akan datang azab, akan datang hukuman setelah itu. Ya, jangan kita sekarang berpikir bahwa oh ya udah, kalau sekarang saya mantepin aja, setiap hari saya ulang-ulang, Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, kemudian nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nggak pernah datang ke musola, nggak pernah datang ke masjid. Yakinlah, mau 10.000 kali sehari kita ulang-ulangi jawaban ini, pertanyaan berikut jawabannya, maka kita nggak akan pernah bisa menjawabnya nanti di alam barzakh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena ini bukan teori ya. Ini bukan teori ya, ini bukan teori, ini bukan melekat di dalam otak kita. Akan tetapi ini berkaitan dengan masalah keimanan kita, ya, dengan praktek keimanan kita yang kita lakukan sehari-hari. Baik, kata beliau, fayuftana bisu'ali tsumma yu'adzabu, ya, dia difitnah, gitu kan, seperti itu. Bisu'al, dia akan ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan, tsumma yu'adzab, kemudian dia akan diazab kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Fal azabu syai'un wal fitnatu syai'. Azab adalah bab tersendiri, azab kubur adalah bab tersendiri, kemudian fitnah kubur juga adalah bab tersendiri. Jadi semua dari kita kecuali para nabi dan rasul, semuanya pasti akan mendapatkan fitnah kubur. Ya, adapun azab kubur akan didapatkan bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, 3 pertanyaan yang sudah kita sebutkan yang wajib kita ketahui, kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu Allah, siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Ya, taib. Orang yang beriman akan dimudahkan menjawab pertanyaan kubur tersebut. Ya, akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur tersebut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus beriman. Ya, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keimanan yang sesungguhnya, bukan keimanan kaleng-kaleng, bukan keimanan abal-abal, akan tetapi keimanan sesungguhnya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan kita, ya, bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh. Ya, dengan perkataan yang teguh fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia kita ini, wa fil akhirah, dan juga di akhirat nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan. Di antaranya
bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, ketika datang malaikat mungkar dan nakir kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan kita dengan perkataan ats-tsabit, al-qaul ats-tsabit, dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang teguh. Ya, itu bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, adapun orang yang tidak beriman, maka yakinlah bahwa dia tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir tersebut, walaupun dia menghafalkan pertanyaan dan jawaban ya di dunia, walaupun dia sudah mendapatkan bocoran akan pertanyaan dan jawabannya, akan tetapi pasti dia tidak akan pernah bisa menjawabnya kelak. Ya, taib. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, ya, membuat orang-orang zalim tersesat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi ini berkenaan dengan masalah fitnah dan azab kubur. Jadi ada perbedaan antara keduanya. Orang-orang yang beriman itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan kubur tersebut. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika ada saudara kita yang meninggal lebih dahulu, mendahului kita misalnya, maka ketika kita mengantarkan ke kuburannya, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Ya, apa tuntunannya? Di antaranya kata Rasulullah SAW, ya, istaghfir li akhika. Ya, istaghfir li akhika. Apa kata Rasulullah SAW? Mohon ampunkanlah saudara kalian, jenazah saudara kalian ini. Ya, was'alu lahu at-tathbit, dan mohonkan baginya at-tathbit, supaya dia dikokohkan, supaya dia diteguhkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kan seperti itu, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan, perkataan Rasulullah SAW ini juga menunjukkan bahwa setiap manusia itu pasti mengalami fitnah kubur. Ya, walaupun itu orang-orang sekaliber sahabat. Karena kenapa Rasulullah mengucapkan ini ketika ada sahabat yang meninggal dunia? Rasulullah mengatakan bahwasanya istaghfiru li akhika, minta ampunkan untuk saudara kalian ini. Siapa yang dimaksudkan? Ya, para sahabat. Ya kan, kemudian setelah itu Rasulullah juga mengatakan was'alu lahu at-tathbit, mohonkan baginya keteguhan hati dalam rangka menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya, taib. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu saking mengerikannya, ya, saking mengerikannya perkara setelah kita meninggal dunia, kuburan ini, maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau setiap kali berhenti di sebuah kuburan itu beliau radhiyallahu taala anhu menangis. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan bahwa ketika beliau berhenti di satu kuburan itu beliau menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang. Ya, bayangkan itu saking tangisannya yang sangat luar biasa sehingga air matanya itu membasahi jenggotnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hani Maula atau pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Utsman bin Affan, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu idza waqafa ala kabrin, apabila beliau berdiri berhenti di salah sebuah kuburan, yabki hatta yabulla lihyatahu, beliau menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Ya, berbeda dengan kayak kita. Kalau kita melewati kuburan, kita ketawa ketiwi, cengar-cengir gitu kan, seperti itu. Seolah-olah kita nggak akan meninggal. Bahkan ada orang, ya, kuburan itu pada hakikatnya itu kan untuk mengingatkan kita akan kematian. Ada orang ketika dia mengantarkan jenazah misalnya ke kuburan, dia masih berlaku seenak perutnya di kuburan tersebut. Kuburan diinjek-injek, bercanda hahaha dengan teman-temannya, ya, yang ngerokok, yang bercanda, ya. Jadi seolah-olah kuburan ini tidak mengingatkan dia akan kematian. Perhatikan, orang sekaliber Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau berhenti di kuburan, beliau sampai menangis, sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Ini orang sekaliber Utsman. Adapun orang kayak kita yang tidak ada jaminan sama sekali selamat dari api neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, ya, kita merasa pede-pede saja, ya, merasa percaya diri bahwa seolah-olah kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan dari api neraka. Taib. Fakila lahu, maka dikatakan kepadanya,
ya tunkaru al-jannatu wan nar. Ketika engkau diingatkan tentang surga dan neraka, ya, la tabki, engkau enggak menangis. Wa tabki min hadza, akan tetapi kalau engkau berhenti di salah sebuah kuburan kok engkau menangis gitu. Jadi kalau beliau misalnya mendengarkan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka gitu kan seperti itu, atau diingatkan tentang surga dan neraka, beliau Utsman bin Affan itu enggak menangis. Bahkan kita mungkin sudah pernah ceritakan juga ya, itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau sholat witir 1 rakaat, sholat malam beliau itu kan sholat malam beliau itu kan cuma 1 rakaat, hanya witir saja. Akan tetapi beliau memulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan apa? An-Nas. Artinya ketika beliau sholat 1 rakaat itu khatam 1 Al-Quran 30 juz. Ya, khatam 30 juz. Perhatikan, ketika beliau mendengarkan ayat-ayat tentang surga dan neraka atau diingatkan tentang surga dan neraka, beliau nggak nangis. Akan tetapi kalau berhenti di sebuah kuburan, beliau misalnya ikut mengantarkan jenazah atau ziarah kubur misalnya, beliau menangis sampai jenggotnya itu basah oleh air matanya. Masya Allah. Ya, kemudian ditanya, kok bisa begitu gitu loh. Akhirnya beliau menjelaskan, ya alasannya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya yang namanya kuburan itu adalah awal atau tahapan pertama dari akhirat, negeri yang sangat panjang, kan seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau, fa inna jaminhu, apabila ada seorang muslim yang berhasil melewati kuburan, ya, hiruk pikuknya itu kuburan, kata beliau, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya lebih gampang. Masya Allah, ini orang cerdas seperti ini. Ya, ini pintu pertama, gerbang akhirat, ini kan seperti itu. Ini gerbang akhirat. Kalau dari awal aja kita udah susah, udah celaka kita. Ya, kalau dari awal saja kita sudah susah, dikubur saja kita sudah susah, itu udah celaka itu. Itu alamat celaka bagi kita. Ya, makanya beliau nangis gitu loh. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah gerbang, ya, ini adalah pintu akhirat. Ini gerbang akhirat. Kalau ada orang sudah gampang di sini, maka bisa dipastikan bahwa kedepannya dia akan lebih gampang lagi. Ya, dan ini masuk akal. Ya, ini secara logika, ini secara logika ini masuk akal. Karena kenapa benar? Ketika di awal saja kita sudah susah, maka bagaimana lagi dengan besok-besoknya? Ya, ada orang misalnya tentara mau perang, ya, baru 10 kilo berjalan, dia sudah batuk-batuk misalnya. Ya, dia sudah loyo. Nah, di sini saja dia sudah loyo, bagaimana lagi nanti? Kalau sudah ketemu dengan musuh, kan seperti itu. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa in lam yanju minhu, kalau dia tidak berhasil di pintu gerbang ini, di proses pertama ini, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka ya kedepannya lebih susah lagi. Kemudian kata beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdau minhu. Ini yang mengucapkan ini manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Ini yang mengucapkan ini adalah manusia, makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Rasulullah sampai mengatakan, saya tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan kecuali pemandangan kubur. Ini yang mengatakan Rasulullah. Kira-kira kalau bagaimana lagi kalau misalnya dibukakan bagi kita itu, ya, alam barzah, alam kuburan ini, mungkin nggak ada lagi di antara kita yang mau makan, ya, nggak ada lagi di antara kita, mohon maaf, mau menggauli istrinya, kan seperti itu. Terus saking takutnya dengan apa yang terjadi setelah kematian kita, ya. Wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab neraka. Ya, jadi ini sekilas tentang fitnah kubur dan azab kubur, ya, yang dijelaskan oleh syariat kita. Baik, kita